dapat dispensasi setiap hari Senin sebab merasa gembira atas kelahiran Nabi Ahmad. Bagaimana dengan seorang hamba yang selama hidupnya selalu mencintai Nabi Ahmad? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Hidupku dihabiskan untuk membenci dan mencelakai Muhammad. Namun aku pernah sekali merasa sangat bahagia atas kehadirannya. Namaku adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, wafat 624 Masehi. Aku dijuluki Abu Utbah, dinisbatkan pada anak sulungku yang bernama Utbah bin Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Aku juga biasa dijuluki Abu Lahab. Lahab berarti berseri-seri. Julukan ini diberikan padaku karena tampangku yang berseri-seri. Tapi sayang, perangaiku tak seindah rupaku. Bahkan dalam film-film aku sering diperankan oleh orang yang berwajah sangar dan garang. Padahal wajahku tidak demikian. Istriku bernama Ummu Jamil. Jamil artinya indah atau cantik. Namun sayang, dia juga tidak jauh beda denganku. Perangainya tak seindah namanya. Aku adalah orang yang jahat. Berkali-kali menyakiti Muhammad, Nabi akhir zaman. Begitu orang-orang menyebutnya, tidak denganku. Aku selalu berusaha mencelakai Muhammad. Namun setiap aku melancarkan aksi, selalu saja gagal. Muhammad memang sakti. Dasar si tukang sihir. Begitulah umpatku setiap melihat kesaktian Muhammad. Akulah sang pembesar Quraisy. Bukan Abu Lahab kalau menyerah begitu saja. Berbagai siasat, trik, sudah aku coba. Gagal dan gagal lagi. Sabar, sabar, sabar. Aku pernah memukulnya dengan batu hingga tumitnya berdarah. Aku tidak segan melempari kotoran ke rumah Muhammad. Kebetulan rumah Muhammad bertetangga denganku. Aku juga pernah mencoba menumpanginya batu besar saat Muhammad sedang sholat posisi sujud. Tapi sial, saat itu tanganku tiba-tiba kaku, tidak bisa digerakkan. Muhammad menolongku, dan seperti biasa aku bilang, halah, ini pasti sihir. Aku juga pernah mencoba membunuh Muhammad. Kejahatanku bahkan direkam jelas dalam Quran surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Istriku juga kompak. Ia pernah menebar duri di jalan biasa Muhammad lewat, bahkan di depan pintu rumahnya. Istriku kompak ikut menebar fitnah dan adu domba tentang Muhammad. Dalam Al-Quran, istriku disebut sebagai hammalatal hatab, pemikul kayu bakar. Itu karena istriku gemar menyulut adu domba dan api permusuhan antara orang Quraisy dan Muhammad. Seolah-olah ia membakar kayu bakar dengan api. Orang-orang kafir Quraisy melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan Muhammad. Dan akulah yang paling gigih di antara mereka. Dalam Rahiq Al-Makhtum, Syekh Syafiyur Rahmin Al-Mubarakfuri itu menjelaskan bahwa para kafir Quraisy yang dipeloporiku menebarkan fitnah tentang Muhammad dan terus mengejeknya.
menyebarkan bahwa Muhammad gila lah, tukang sihir lah, pendusta lah. Pokoknya apapun kami lakukan demi melenyapkan Muhammad dan ajaran sesat yang dibawahnya. Sebelum Muhammad diutus menjadi nabi, sebetulnya hubunganku dengan Muhammad baik-baik saja. Bahkan kedua putraku, Utabah dan Utaibah, aku jodohkan dengan kedua putri Muhammad, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Aku pernah besanan dengan Muhammad. Namun, sejak Muhammad diutus menjadi nabi dengan ajaran yang dibawanya, kuceraikan kedua putraku itu. Hubungan besananku dengan Muhammad tamat. Aku tidak sudi. Tidak hanya itu, jauh sebelumnya, sebagai paman, hubunganku dengan Muhammad juga baik-baik saja. Bangsa Arab terkenal dengan solidaritas internal kelompoknya. Bahkan saat Muhammad lahir, aku sangat bergembira sekali. Mungkin hanya saat itulah saat aku merasa bahagia atas kehadiran Muhammad. Untuk orang yang seumur hidupnya hanya membenci dan mencelakainya sepertiku ini. Saking gembira atas kelahiran Muhammad, sampai-sampai aku memerdekakan Thuwaibah, budak perempuanku, dengan cuma-cuma. Berkat itulah, setiap seminggu sekali, tepatnya setiap malam Senin, hari kelahiran Muhammad, di antara jari telunjuk dan ibu jariku, keluar air untuk aku minum di tengah-tengah pedihnya siksa neraka. Para sejarawan dan ulama banyak menuliskan kisah ini, termasuk di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir yang wafat pada tahun 1372 Masehi dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, dan Syekh Ali bin Burhanuddin Al-Halabi Asy-Syafi'i yang wafat 1635 Masehi dalam Syirah Al-Halbiyah. Dalam syairnya Imam Al-Hafiz Samsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada hatta annahu fi yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Bila si kafir ini Abu Lahab saja yang selalu dicela dalam surat Tabbat Yada dan kekal di dalam neraka, mendapat dispensasi setiap hari Senin sebab merasa gembira atas kelahiran Nabi Ahmad, bagaimana dengan seorang hamba yang selama hidupnya selalu mencintai Nabi Ahmad dan meninggal dalam keadaan bertauhid atau beriman. Bayangkan, aku yang selalu membenci Muhammad dan meninggal dalam keadaan kafir saja masih bisa mendapat nikmat. Bagaimana jika umat Muhammad yang selama hidupnya selalu mencintai Muhammad dan meninggal dalam keadaan beriman? Ashabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mari kita berusaha jadikan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai momen untuk meningkatkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Dan semoga kelak kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh mencintai Nabi Muhammad SAW tidak berhenti di bulan Maulid ini saja. Terus dan seterusnya kita belajar dan mengenal akan Nabi Muhammad SAW. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.